dan jajaran pengurus Nasdem yang saya sempat mendengar sudah menakodai Partai Nasdem dalam konteks reposisi menghadap pergerakan Partai Nasdem untuk 5 tahun ke depan. Yang saya hormati Kakak Ipi, Kakak Fabi, Kakak Vincent, Kakak Aris, kemudian Kakak Ferdi, Kakak No, dan keluarga besar Nasdem. Tanah tulisan banget. Oleh karena itu, yang pertama atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama relawan, atas nama konstituen, atas nama rakyat Manggarai yang sudah saya jumpa, menyampaikan terima kasih banyak kepada Partai Nasdem yang telah membolehkan saya hari ini mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon Bupati Manggarai 2024-2029 bersama saudara-saudara yang lain yang sudah mendahului saya sebagai anak bangsa, sebagai putra dan putri terbaik yang punya niat untuk membangun Manggarai 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, tentu niat ini datang dari hati yang tulus. Sebelum saya memutuskan untuk maju, tentu saya harus menakar keinginan ini, menghabiskan secangkir kopi dari satu kampung ke kampung yang lain, menghabiskan secangkir kopi dari satu desa ke desa yang lain, kurang lebih hampir 1 tahun perjalanan ini, dan saya sudah pulang dari kampungnya Pak Ferdi. Begitu juga dengan Pak Ferdi dan teman-teman semua. Dan kemudian pada titik tertentu saya coba merefleksi diri atas niat dan keinginan ini. Ternyata setelah perjalanan begitu panjang untuk musyawarah bersama rakyat Manggarai menakar keinginan ini, dan saya coba merefleksi pada titik tertentu, dan kiranya saya izin Tuhan, saya sudah bersahabat dengan alam dan keinginan Tuhan. Mudah-mudahan kaki ini diperbolehkan untuk terus melangkah pada titik tertentu. Kalau Tuhan berkenan, kalau alam merestui dan rakyat Manggarai menginginkan, sekiranya di rumah restorasi ini saya boleh menjadi bagian terpenting untuk menata harapan dan keinginan dari Manggarai sebagai salah satu bakal calon yang mendapat rekomendasi kalau Tuhan berkenan. Oleh karena itu, perjalanan yang begitu panjang, tentu saya sadar sebagai salah satu kader partai politik juga, tentu KKIP dan jajaran pengurus juga tahu bagaimana kemudian situasi pilkada Manggarai hari ini. Tidak ada satupun partai yang harus berdiri sendiri, dia harus bisa membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Tentu pada takaran keinginan yang setara untuk melihat Manggarai ini pada satu titik, bagaimana Manggarai hari ini dan bagaimana Manggarai akan kita mimpikan untuk 5 tahun ke depan. Sehingga dengan demikian perjalanan panjang itulah di mana-mana saya coba menarasikan tentang apa yang menjadi mimpi dan keinginan ini pada tagline Manggarai Smart. Manggarai Smart yang saya masukkan dan di mana-mana saya sudah sampaikan dalam setiap perjumpaan dengan masyarakat, Manggarai yang sejahtera, Manggarai yang makmur, Manggarai yang adil, Manggarai yang responsif, dan Manggarai yang terlayak. Oleh karena itu, berdasarkan musyawarah bersama rakyat, saya coba mengelaborasikan Manggarai Smart yang saya masukkan ini pada sebuah visi tentang Lonto Leo Kreatus Sai, membangun musyawarah bersama dalam konteks kerja yang spesifik, konteks kerja yang terukur, konteks kerja yang tercapai, konteks kerja yang realistis, dan konteks kerja yang bisa diselesaikan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 tahun itu. Sehingga kemudian sedikit saya geser apa yang menjadi arah kebijakan yang ada di dalam kepala ini, yang kemudian saya coba tulis dalam sebuah visi-misi itu
birokrasi yang tangguh, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Manggarai, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Manggarai, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Manggarai, dan poin-poin yang kelima adalah legitimasi lembaga. Legitimasi lembaga ada untuk mendorong indeks desa membangun yang saya tuliskan pada poin kelima ini adalah penting, karena saya merasa bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam konteks pembangunan Manggarai kurang lebih hampir 5 tahun dan kepemimpinan sebelum, hampir jarang kita mendapat partisipasi langsung dari komunitas lembaga ini dalam rangka mengambil peran untuk ikut membangun Manggarai secara keseluruhan, sehingga konteks kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan itu menjadi penting ketika manakala ada sebuah partisipasi langsung dari semua komunitas lembaga ini. Sehingga kemudian pada kesempatan beberapa kali pertemuan dengan masyarakat dalam rumah kebersamaan musyawarah Palir Bair itu Salam Tawel, banyak sekali harapan yang disampaikan.